Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Apa yang dimaksud dengan dua malaikat yakni Harut dan Marut dalam surah Al-Baqarah yang dibacakan tadi? Mohon penjelasannya. Ini dua malaikat diturunkan sebagai ujian. Ya, sebagai ujian bagi manusia. Wallahu ta'ala. Jika Rasul biasa berpuasa hari Senin dan Kamis, apakah Rasul memakai kalender internasional? Ya, ada kalender internasional. Hari Senin dulu, sekarang Senin, tidak ada perubahannya. Ya, Allah Azza wa Jalla sebutkan, ya, Allah ciptakan langit dan bumi dalam jangka 6 masa. Sebutkan, ya, mulai dari hari Ahad, ya, selesainya pada hari Jumat. Hari Sabtu ya apa? Nah, hari Sabtu ini sesat orang Yahudi. Apa katanya? Hari Sabtu Allah istirahat karena kecapean. Ya, qatalahullah. Jadi tidak ada kalender internasional zaman dulu. Hatta yang dikatakan kalender Hijriyah itu pun penanggalannya ijtihadnya Umar radhiyallahu anhu, ya. Itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ya, dikatakan penanggalan Hijriyah tersebut. Alhamdulillah ta'ala. Saya ingin bertanya, di rumah saya banyak kos dan banyak kemungkaran, yaitu wanita pakai baju pendek terus pacaran lagi. Saya mau tegur, berat rasanya. Akhirnya saya setel ceramah akhlak dari speaker masjid. Benarkah tindakan saya? Pertama, kalau kita punya kekuasaan, buat persyaratan kalau mau masuk kos. Ya. Dan ini apa? Di bawah kekuasaan kita tanggung jawab di akhirat kelak. Ya. Kemudian dengan cara memberikan dia kajian ceramah, bagian dari kita mengingkari kemungkaran. Namun lebih spesifik lagi, lebih detail, lebih terperinci atau lebih khusus lagi, kita sebagai bapak kos atau kepala kos bertanggung jawab. Hadza wallahu ta'ala. Saya kadang menafsirkan ayat sendiri dan ditegur oleh saudara saya, apakah boleh menafsirkan ayat sendiri? Tidak boleh. Quran dan Sunnah ini tafsirnya sudah ada. Tinggal kita kembali ke syuruhnya, kita kembali ke syarah-syarahnya. Ya, maka tidak boleh kita menafsirkan ayat sendiri. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu telah mengatakan, wa ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wa ayyu sama'in tudhilluni wa ayyu ardin tuqilluni aqulu fi kitabillahi ta'ala bi ra'yi. Jadi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak berani berkata tentang ayat Allah Azza wa Jalla dengan pendapatnya. Hadza wallahu ta'ala. Yang mana yang harus saya pikirkan? Orang kafir atau ahli bid'ah dalam merencanakan amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang sebelum orang, kita dulu. Apakah saya sudah di atas ma'ruf? Kemudian apakah saya sudah jauh dari kemungkaran? Kemudian keluarga kita. Karena Allah Azza wa Jalla ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anzir 'ashiratakal aqrabin. Kemudian juga Allah Azza wa Jalla katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Beri peringatan kepada kerabatmu terdekat. Kemudian wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya. Kalian introspeksi diri kalian sebelum kalian mengintrospeksi orang lain. Ya. Jadi siapapun yang berbuat kesalahan kemungkaran, wajib untuk kita mengingatkan dengan cara yang terbaik. Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, liyakun amruka bil ma'rufi ma'rufan wa nahyuka 'anil munkari laisa munkara. Hendaklah mengajak kepada kebaikan dengan kebaikan, jangan mencegah kemungkaran menimbulkan kemungkaran. Hadza huwa Allah ta'ala. Apakah doa orang yang merokok tertolak? Iya, doanya tertolak. Kenapa? Dengan berdasarkan hadis yang sahih, seorang yang panjang perjalanannya, rambutnya terurai, pakaiannya lusuh, tidak karuan menadahkan kedua tangannya ke langit mengatakan, ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, ya Tuhanku, sebab-sebab mustajab doa sudah ada, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabuhu, isapannya. Bagaimana? Orang air kan isap juga air, termasuk rokok, ini siwaknya setan. Kalau siwaknya orang muslim apa? Syajaratul araq. Ya, pohon arak itu. Araq namanya, yang dijual di Arab sana. Maka
ya, orang yang merokok doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Allah Ta'ala. Apakah bid'ah membawa kepada kesyirikan? Bid'ah membawa kepada kesyirikan dan kekafiran. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Fatir, Allahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah orang-orang yang berbuat bid'ah ini memiliki Tuhan selain Allah? Sekutu Allah yang membuatkan bagi mereka syariat-syariat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bid'ah membuat agama, membuat cara dalam agama. Maka apa? Kata para ulama kita, al-bid'atu baridul kufur. Bid'ah itu jalan menuju kekafiran. Ya, waliyadzubillah. Allah Ta'ala. Bolehkah kita membaca zikir pagi dan petang setelah matahari terbit dan tenggelam? Boleh. Ya, kalau kita telat tidak mengapa. Ya, maksimal maghrib lah. Setelah maghrib maksimal. Ya, kalau paginya setelah matahari tenggelam maksimal. Kalau kita lupa kapan kita ingat. Wallahu ta'ala. Boleh apa tidak belajar ilmu kebal? Ini dalamnya ada bacaan Al-Quran. Kalau tidak boleh, apa dalilnya? Tidak boleh. Saya katakan bahwa Quran itu turun kepada Nabi Muhammad, di hati Nabi Muhammad. Tetapi Nabi SAW waktu perang Uhud luka, giginya patah. Mana kebalnya Nabi? Sahabat mati. Sahabat ada yang terpotong tangannya, ada yang patah kakinya. Padahal apa? Mereka ini menghafal Quran, para hafazatul Quran, wali Allah Azza wa Jalla. Tapi mereka luka. Padahal kalau ilmu kebal dibutuhkan mereka yang paling kebal. Karena apa? Melawan musuh. Kalau kita ilmu kebal bukan melawan musuh, tapi ngelawan teman dan membanggakan diri. Jadi ilmu kebal ini tidak diperbolehkan dalam agama. Dan ingat, ilmu kebal ini banyak memakai syaitan rata-rata, pakai iblis, pakai jin. Ya, saya tahu ilmu kebal ini seperti itu. Wallahu ta'ala. Apa beda ghulu dengan taghut? Beda ghulu dengan taghut. Ghulu sikap yang berlebihan dalam memuji, berlebihan dalam segala hal. Ini dinamakan ghulu. Kalau taghut, ya, segala yang diibadahi selain Allah Azza wa Jalla atau segala yang melampaui batasnya dalam bermaksiat, maka ini dinamakan dia taghut. Wallahu ta'ala. Apa hukumnya memberi sumbangan sedekah kepada pengemis yang meminta-minta? Kita lihat orangnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam la tahillu as-sadaqatu li ghani wa la li qawiyyin muktasab. Sedekah itu tidak halal diberikan kepada siapa? Kepada orang kaya. Kemudian kepada siapa? Yang kuat, bisa mencari pekerjaan. Kalau kita lihat orangnya kuat, ya dia minta-minta, jangan dikasih. Ya, kalau kita melihat orangnya memang lemah dan semisalnya, tidak mengapa kita memberikannya. Tetapi ingat, hakikat yang seperti ini, ya, meminta-minta ini perbuatan tercela. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, orang yang suka meminta-minta di dunia, jaa yaumul qiyamati wa laysa fi wajhi mus'at lahmin, akan datang pada hari kiamat, di wajahnya tidak ada secuil daging pun tidak ada di wajah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, laisal miskinu bit-tawafin yarudduhu al-luqmah wal-luqmatan. Bukanlah dikatakan miskin orang yang keliling minta-minta itu, yang mana dia pulang apabila mendapatkan sesuap nasi, dua suap nasi. Bukanlah namanya miskin, tetapi yang namanya miskin adalah orang yang tidak diketahui oleh orang, ternyata dia sangat membutuhkan tapi dia malu minta-minta. Hadza wallahu ta'ala a'lam. Tapi saya kira begitu para ikhwan, para jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kajian kita pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Dan alhamdulillah kitab sudah setengah kita selesaikan, tinggal setengah lagi. Ya, maka harus punya semangat terus dan jangan mundur dari medan pertempuran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.